Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, ustadz ustadzah, orang-orang yang kami tokohkan, khususnya takmir Masjid Darut Taqwa, pengurus Yayasan Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, wabil khusus jamaah kajian tafsir hadis yang istiqomah di Masjid Darut Taqwa, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian bersama kali ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha dan rahmat Allah. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala macam penyakit, musibah dan wabah serta fitnah, ya Pak ya. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga diberikan tercapai segala cita-citanya dan menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Ya Allah, hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqomah, diberikan rezeki yang cukup, halal, barokah. Dan mudah-mudahan ya Allah, kula jenengan semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah. Mungkin yang sudah pernah, mudah-mudahan bisa lagi, dan mudah-mudahan insyaallah bahagia dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita lanjutkan kajian hadis kita Bulughul Maram. Kita sampai mana kemarin ya? Ini kehapus tadi. Ya, dihapus ini tadi. Ditutup. Bukan di sini. Wah, ini ya. Ini susahnya pakai elektrik kayak gini, Pak. Jadi kitabnya sudah dibuka tapi karena off jadi hilang lagi ini. Sampai di mana Pak Yanto? Hanya pas nggak bawa kitab ya. Allah Akbar. Iya bab nikah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah kemarin tentang bagaimana menanyai seorang putri yang sudah waktunya nikah. Untuk seorang janda harus nunggu jawabannya iya atau tidaknya. Ngerti Pak ya? Tapi kalau untuk seorang gadis ya, nak ditari rabi, diemnya itu sudah merupakan persetujuannya. Ya, guys. Ini untuk kula jenengan yang sudah punya anak gadis ya. Yang belum ya nunggu sampai punya. Baik jamaah sekalian, kita sambil nunggu koneknya, atau mungkin Faiz ya bisa diambilkan kitab saya ya, yang kitab klasik aja ini ya, maunya modern. Masya Allah. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, sambil menunggu koneknya, atau mungkin bisa Pak saya pinjam kitabnya, ambil ya kitab aslinya aja lah, yang sampul merah lah. Oke, ya Allah, sambil menunggu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jaga-jaga ya Pak ya.
banyak-banyak berita-berita, banyak-banyak peristiwa yang tentu memprihatinkan kita ketika seorang public figure, ulama kita, syekh kita, ya Pak ya, ditusuk orang yang kemudian sekarang masih lagi diselidiki apakah benar-benar gila atau sok gila. Jadi setiap penusuk ulama ini kok delale kayak orang gila gitu ya. Sampai ada meme mengatakan, wong dia yang nusuk ini orang yang bilangnya orang gila ini. Wong dia yang nusuk ke aku yang kena. Yang dijadikan kambing hitamnya seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, baik kita ya, ini sebuah peristiwa yang tentu menuntut kita umat Islam harus apa nggih? Jangan terprovokasi, jangan terpancing emosi. Kita serahkan kepada yang berwenang, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya ya Pak ya. Karena apa itu beberapa sinyalmen menunjukkan ya bahwa gitu ya, bahwa anak ini sebetulnya antara gila dan tidak gitu ya, karena IG-nya juga bagus-bagus. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh pulih kembali, dan juga ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian kalau ngaji saya bawa bedil ya Pak ya, kemarin itu guyonan. Ya, tidak harus saya bawa tembak, enggak. Jadi juga lagian saya ini kan bukan ulama, jadi ya insya Allah santai saja lah ya. Siapa yang mau saya itu? Ya itu jadi ulama-ulama sampai ada yang sholat bawa apa itu gaman diselempitkan gitu ya. Tapi itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah ya. Jadi maka sampai ada taktik perang sehingga ada sholat khauf ya. Sholat khauf itu kan sholat taktik dalam perang itu. Aman dari musuh itu. Kemudian pada masa Khattab, bahkan ketika nggak usah. Ketika khutbah itu tongkatnya tidak main-main Pak, bukan kayu, bukan batang kurma, tapi apa? Pedang. Ya. Jadi untuk jaga-jaga kalau nanti suatu saat ada musuh yang menyerang. Dan kita juga tidak kaget, jangankan ulama, jangankan syekh, orang apa itu Umar bin Khattab aja meninggalnya ya dibunuh orang, Utsman, bahkan sahabat Ali, bahkan itu menggambarkan bahwa memang perjuangan itu berat ya, perjuangan itu berat itu. Ini kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan dakwah ya, mudah-mudahan ya, dan senantiasa mencukupi kita, menolong kita. Intang surullah yang surukum, menolong agama Allah ditolong sama Allah ya, itu seperti itu. Baik jamaah sekalian, ini dipinjami kita Pak Yanto ini ya. Nah, ini Pak Yanto ini ahlul kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Majah wa Daruqutni. La tuzawwiju, tidak boleh menikahkan sapa al mar'atu, seorang wanita, al mar'ata, terhadap wanita yang lain. Jadi intinya tidak boleh seorang wanita itu menikahkan orang lain. Nggih, tuh. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan juga tidak boleh seorang wanita itu menikahkan bahkan dirinya sendiri. Ya, mentang-mentang dirinya sendiri ya suka sama seorang laki-laki lalu dinikahkan sendiri, lah itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Hadis dari Ibnu Majah, Daruqutni, dan rawi-rawinya ini dapat dipercaya semua untuk meriwayatkan hadis ini.
Ya, jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita meremehkan, membuat enteng hukum pernikahan ya Pak ya. Maka dari itu jamaah sekalian, banyak terjadi di masyarakat kita itu ya, kadang-kadang kalau yang namanya orang polemik itu orang kan tidak selalu harmonis Pak. Orang berumah tangga itu dinamis ya, kadang ya seneng, kadang susah, kadang ya guyonan, kadang ya salah paham, kadang ya bahkan tukaran dan sebagainya. Nah itu kalau tidak hati-hati, ini terutama yang sang suami ya, sang suami itu hati-hati sekali. Bertengkar bagaimanapun juga jangan sampai apa itu mengatakan kata-kata terkait dengan talak, cerai, itu seperti itu. Itu bisa berbahaya. Ya kalau tahu, kalau tidak disangka itu sesuatu yang biasa, ternyata menimbulkan perceraian, sehingga hubungannya selama ini kemudian menjadi hubungan yang tidak halal. Itu seperti itu Pak. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa nikah itu tidak main, tidak semua orang bisa menikahkan ya orang lain, bahkan menikahkan dirinya sendiri. Ya, baik. Itu hadis dari Abu Hurairah. Kemudian Ani bin Umar dari sahabat radhiyallahu anhuma qala, mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shighar, bukan anis, nah pakai shot. Shighar itu jamak dari shaghir. Jadi kalau shighar itu anak-anak kecil, tapi kalau shighar pakai shin. Rasulullah ya naha, mencegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shighari, dari silang ya, dari pernikahan silang. Silangnya bagaimana? Wasyigharu, syighar adalah ayyuzawwijar rajulu ibnatahu akharu ibnatahu walaysa bainahuma sidaqun atau sodaqun. Jadi gini, syighar itu adalah ayyuzawwijar rajulu, ketika seorang laki-laki ya menikahkan anak putrinya, gitu, anak putrinya kepada orang lain, tapi dengan syarat ala ayyuzawijahul akharu ibnatahu, dengan syarat seorang laki-laki itu bisa menikahi anak putrinya orang yang dinikahkan itu. Paham nggih? Ngapunten, saya punya Eka, ngapunten ini, Pak Ponidi agungan Mbak Khalifah umpama, nggih. Nah, saya menikahkan Eka dengan Pak Ponidi, lah Pak Ponidi menikahkan Mbak Khalifah kepada saya, itu haram hukumnya. Nggih. Itu pada masa Rasulullah sudah terjadi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu jamaah, ya, bukan hanya sebatas itu loh, nggih. Realitas masyarakat kita ini Indonesia ya, ini aneh-aneh kejadian itu Pak. Ya, ada yang pernikahan saya dengan istrimu dengan saya, itu ada seperti itu. Bahkan ngapunten ini yang lagi agak viral ini ya Pak ya, apa Pak? Pembuahan massal Pak. Ya, seorang ibu Indonesia ya yang kaya, kemudian atau wanita muda yang ingin punya anak blasteran luar negeri. Pernah dengar ya Pak? Bisa Samsudin ya. Sampai segitunya Pak. Sehingga mengadakan pesta ngoten niku bersama dengan orang-orang luar negeri. Terutama yang berwajah tampan gagah gitu, kepingin punya keturunan seperti luar negeri. Astagfirullah. Ya, itu direwangi mengadakan semacam arisan perkumpulan yang harus melakukan itu sampai ada pembuahan, ya, sampai hamil. Kalau tidak hamil nanti diulang lagi pada acara event-event berikutnya. Astagfirullah ya. Banyak terjadi di masyarakat kita. Ini menggambarkan betapa jauhnya umat manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu jamaah sekalian, sekali lagi pernikahan ini jangan dianggap remeh. Jadi tidak mudah kita memilihkan jodoh untuk putra putri kita. Kalau sudah ketemu juga jangan gampang-gampang menikahkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan itu bukan sekedar hubungan biologis, melampiaskan hanya hawa nafsu saja, akan tetapi pernikahan adalah mengembangbiakkan keturunan yang solih solihah yang nanti akan dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan adalah membangun pintu gerbang kita berlembaga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang terdiri dari orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang beragama. Kalau tidak nanti rusak, Pak. Rusak. Makanya ini hadirin sekalian, termasuk bangsa Indonesia ini negara beragama, saya kira tidak mudah ya. Kemudian apalagi sekarang ini kan sudah ada pernikahan silang dan sebagainya ya Pak ya. Jadi umat Islam nikah dengan orang non muslim dan sebagainya, ini monggo dijaga baik-baik syarat-syarat sahnya pernikahan yang dulu sudah pernah kita kaji. Masuk bagaimana seorang saksi ya Pak ya, wa syahidai adlin, saksi yang Islam, yang adil, yang bisa dipercaya, itu seperti itu. Jadi tidak sekedar bukan pernikahan membuat itu halal tapi padahal haram ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit kajian ini membawa manfaat ya Pak ya, ngapunten. Jadi mudah-mudahan walaupun ngaji sederhana ini, sekali lagi Pak, saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Jadi ya enggak usah dijaga Pak ya. Kan katanya harus dikawal ya Pak Ilham ya. Jadi Mas Ilham ini yang sering apa ya merhatikan kepada saya. Jadi tolong Pak Husin hati-hati gitu. Ya memang harus hati-hati, dan kadang-kadang juga indikasi-indikasi orang sekecil saya saja kadang-kadang masih ada beberapa ini ya Pak ya, kejadian-kejadian. Apalagi ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah menjaga ulama-ulama kita, karena mereka yang menjadi dambaan kita untuk meluruskan agama Pak. Kalau sudah ulama-ulama kita ini tiada, ini Masya Allah, masyarakat jadinya dhallu, mereka sesat dan menyesatkan, memberikan fatwanya salah ya. Ini seperti itu jamaah sekalian. Nah termasuk juga monggo kita jaga diri kita, pandemi masih belum berakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari virus corona ini, dan mudah-mudahan virus corona ini segera sirna dari muka bumi ini ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk jaga jarak ini sudah saya sampaikan, tapi tetap seperti ini Pak ya. Yang lain sudah berapa yang softnya normal seperti semula ya. Saya kemarin di masjid daerah Surabaya Barat itu juga sudah normal softnya, namun tetap pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk, itu seperti itu. Di Mujahidin juga demikian. Di Mujahidin, terus Al Islamiyah itu Simo daerah ya, itu juga Raden Fatah itu juga ya. Mudah-mudahan semua upaya dan usaha kita, termasuk santrinya ibunya anak-anak itu Pak, yang di rumah itu kelompoknya Akbar itu ya, itu sudah nggak jaga jarak lagi, karena saya ingatkan itu Pak, jaga jarak, tapi mereka pakai masker walaupun kadang-kadang maskernya ada di janggutnya. Itu seperti itu. Ya kita berharap mudah-mudahan ya Allah jangan lama-lama lah virus corona ini ya Pak ya, bisa normal kembali, karena berpengaruh dalam segala hal, dalam segala bidang ya, luar biasa dampaknya. Nah, tapi percayalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Pasti ada hikmah yang terbaik di antara virus-virus dan cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita mau berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah katanya anak-anak akan indah pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya tutup doa,
Ada nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, sayangilah kami, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami dan seluruh kaum kami, para asatidz kami, para mubalik kami, para da'i-da'i kami. Ya Allah, jagalah mereka. Ya Allah, selamatkan mereka, berikan panjang usia mereka. Ya Allah, agar mereka bisa menyinari terhadap kami untuk menyempurnakan agama kami, memperkuat akidah kami, memperbaiki ibadah kami, dan mengajarkan kepada kami akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, lipat gandakan pahala mereka yang sudah mengajari kami. Ya Allah, berikan kami seluruh jamaah kami, jamaah yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jangan sampai meninggalkan majelis ini kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, telah Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, Engkau mudahkan segala kesulitan kami. Engkau lapangkan rizki kami. Ya Allah, Engkau lapangkan rizki kami, cukupi kebutuhan kami. Ya Allah, Allahumma kfina bihalal haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi segala kebutuhan kami. Ya Allah, dan dengan keagungan-Mu berikan kami karunia-Mu. Ya Allah, sehingga Engkau berikan kami ibadah yang barakah. Ya Allah, rizki yang barakah. Ya Allah, umur yang barakah. Ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri generasi yang sukses semua, salihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Allahumma hassil maqasidana wa tawil umurana wa hassin akhlaqana wa taqabbal du'aana wa a'malana wa taqabbal taubatana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, taubat kami. Ya Allah, terimalah amal-amal saleh kami, wa tamim taqsirana. Ya Allah, wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Sempurnakan segala kekurangan kami. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini kuatkan. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini muliakan. Ya Allah, hamba-Mu yang miskin ini cukupi rizki kami. Ya Allah, sebagai bekal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah, Rabbana hablana min azwajiyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli al-karamati wal istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.